Pangeran Biawak dan Putri Raja. Pada zaman dahulu di daerah Kalimantan Selatan berdiri sebuah kerajaan besar yang dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Sang raja mempunyai 7 orang putri, ketujuh putri raja ini sangat cantik, konon kecantikan mereka tidak ada tandingannya di sekitar kerajaan maupun di wilayah lain yang menjadi daerah kekuasaan. 7 putri raja itu pun beranjak dewasa usianya, dan sudah waktunya menikah, namun hal yang sangat mengherankan, ketujuh putri itu tidak menampakkan keinginannya untuk segera berumah tangga. Hal ini membuat sang raja menjadi sedih hatinya. Ia sangat berkehendak melihat putri-putrinya itu menikah sebelum ia meninggal dunia. Namun, ketika kehendak sang raja itu disampaikan, 7 putri sang raja memberikan alasan yang senada. "Ampun ayahanda, kami belum berminat menikah karena kami belum menemukan sosok yang pantas menjadi suami kami," kata putri sulung yang mewakili 6 adik-adiknya. "Kami menghendaki calon suami kami adalah pemuda-pemuda yang tidak hanya tampan wajahnya, namun juga mempunyai kesaktian tinggi." "Kesaktian seperti apakah yang kalian kehendaki?" tanya sang raja. "Pemuda itu harus bisa membangun sebuah istana yang sangat megah di seberang sungai," jawab putri sulung. Sang raja lantas mengadakan sayembara. Kepada pemuda yang mampu membangun sebuah istana megah di seberang sungai, maka ia berhak menikah dengan putri-putrinya. Maka semua pejabat dan kerabat kerajaan menyebarkan berita mengenai sayembara tersebut. Hari demi hari telah berlalu setelah sayembara itu diumumkan, maka beberapa hari kemudian datanglah 6 pemuda gagah yang menyatakan kesanggupan mereka untuk memenuhi sayembara sang raja. Mereka segera bekerja keras siang dan malam, bahu-membahu untuk membangun sebuah istana di seberang sungai. Keenamnya mengerahkan kesaktian mereka hingga sebuah istana yang megah dapat mereka bangun dalam waktu tak berapa lama. Istana itu lengkap isinya dan juga dihiasi sebuah taman bunga dan kolam ikan yang sangat indah. Sang raja dan 7 putrinya terlihat puas melihat istana yang megah itu. Namun, sang raja sedikit kecewa karena tidak ada sebuah jembatan yang menghubungkan istananya dengan istana megah itu. Kembali sang raja berkata pada ke-6 pemuda sakti tadi, "Saya sangat takjub melihat kesaktian dan istana yang kalian buat. Satu lagi permintaanku sebelum kalian menikahi putriku, buatlah sebuah jembatan penghubung antara istanaku dengan istana di seberang sungai itu." Karena kelelahan siang dan malam membuat istana di seberang sungai, ke-6 pemuda tadi sudah tidak sanggup melanjutkan pekerjaan mereka membuat jembatan penghubung. Sang raja akhirnya kembali mengumumkan sayembaranya. "Siapapun juga yang sanggup membangun sebuah jembatan besar yang menghubungkan istanaku dan istana megah di seberang sungai ini, maka ia akan kunikahkan dengan salah satu dari putriku." Sekali lagi sayembara itu segera disebarluaskan oleh para prajurit hingga menjangkau wilayah-wilayah terjauh kerajaan. Namun berhari-hari kemudian tidak ada juga seorang pemuda yang datang untuk memenuhi sayembara tersebut. Sang raja menjadi cemas sekaligus heran. Mungkinkah negeri ini sudah tidak ada lagi seorang pemuda sakti? Tanyanya mengungkapkan keprihatinannya. Waktu terus berlalu, hingga pada suatu waktu datang seorang perempuan tua ke istana kerajaan. Ia membawa seekor biawak. Melihat kedatangan perempuan tua itu, pengawal raja menghampiri perempuan tua itu. "Apakah keperluanmu, hai perempuan tua, dan dari mana asalmu sehingga engkau datang ke istana raja?" tanya sang pengawal raja. "Ampun tuan, hamba datang dari negeri yang jauh, datang untuk menerima sayembara yang dibuat oleh raja." Pengawal raja merasa heran karena sang raja menginginkan seorang pemuda yang gagah dan sakti untuk dinikahkan dengan putri-putrinya. Dengan penuh tanda tanya akhirnya pengawal raja mengantarkan perempuan tua itu menghadap raja. Si perempuan tua lalu menghadap sang raja dan mengungkapkan, "Ampun, Baginda. Kedatangan hamba menghadap Baginda ini untuk menjawab sayembara Baginda. Anak hamba sanggup membuat jembatan besar seperti yang Baginda kehendaki. Sayembara itu terbuka bagi siapapun juga, termasuk untuk anakmu itu, perempuan tua," jawab sang raja. "Meskipun hamba hanya seorang yang miskin, aku tidak membeda-bedakan. Jika anakmu mampu mewujudkan jembatan itu, niscaya ia akan kunikahkan dengan salah seorang putriku." Di hadapan sang raja dan juga para punggawa kerajaan, si perempuan tua lantas berbicara dengan biawak yang dibawanya. "Anakku, telah engkau dengar sendiri ucapan Baginda Raja. Kini, buktikan kesanggupanmu untuk mewujudkan kehendak Baginda Raja itu." Sang raja dan semua yang hadir di balairung istana kerajaan itu tercengang saat mengetahui anak si perempuan tua itu adalah seekor biawak. Kian tercengang mereka ketika mereka mendengar, si biawak mampu menjawab, "Baiklah, Bu. Saya sanggup untuk mewujudkan sayembara Baginda Raja.
Saya memohon doa restumu, Ibu. Si biawak ternyata mempunyai kesaktian yang luar biasa. Dalam waktu kurang dari semalam, jembatan yang besar telah tercipta. Istana Baginda Raja dan istana di seberang sungai itu pun akhirnya dapat dihubungkan. Si biawak dinyatakan sebagai pemenang sayembara sang raja. Ia berhak untuk menikah dengan salah satu putri sang raja. Namun, siapakah dari 7 putri raja itu yang bersedia menikah dengannya? Putri sulung hingga putri ke-6 menyatakan penolakannya untuk menikah dengan si biawak. Karena putri sulung dan putri ke-6 menolak menikah dengan biawak itu, maka Baginda Raja hanya bisa berharap pada putri bungsunya. Bagaimana denganmu, putri bungsuku, apakah engkau juga menolak menikah dengan biawak pemenang sayembara itu? Tanya sang raja. Putri bungsu tersenyum. Jawabnya, Ayahanda, sesungguhnya ucapan seorang raja hendaklah terlaksana. Janji seorang raja hendaklah ditepati. Jika Ayahanda telah menjanjikan pemenang sayembara itu akan dinikahkan dengan salah seorang dari kami, maka hendaklah hal itu dilaksanakan pula. Jika semua kakak hamba tidak bersedia, maka hamba bersedia menikah dengan biawak putra ibu perempuan itu. Mendengar jawaban sang putri bungsu, raja merasa bahagia, karena kesediaan putri bungsu menikah dengan biawak itu menyelamatkan kewibawaan dan marwah kerajaan. Maka hari pernikahan pun dilaksanakan, putri bungsu menerimanya dengan ikhlas apa yang sudah menjadi takdirnya. Ketika malam setelah pesta pernikahan itu berakhir, putri bungsu pun tidur di dalam kamarnya bersama si biawak. Putri bungsu langsung tertidur karena lelahnya, sementara si biawak dengan gerakan perlahan-lahan menuruni ranjang. Ketika tengah malam tiba, putri bungsu mendadak terbangun. Ia sangat kaget saat mendapati seorang lelaki yang sangat tampan, wajahnya berbaring di sisinya. Ia pun berteriak sekeras-kerasnya dengan menyebutkan adanya pemuda asing di dalam kamarnya. Para prajurit pun segera berdatangan ke kamar putri bungsu. Mereka terheran-heran ketika mendapati tidak ada pemuda asing yang disebutkan putri bungsu. Putri bungsu sendiri juga terheran-heran karena pemuda asing itu mendadak menghilang. Kejadian itu membuat putri bungsu merasa sangat penasaran. Ia tidak sedang bermimpi ketika mendapati seorang pemuda berwajah tampan berbaring di sebelahnya. Lantas, siapakah pemuda berwajah tampan itu? Mengapa pula pemuda itu bisa leluasa memasuki kamarnya tanpa diketahui para prajurit penjaga? Kemana pula suaminya yang berwujud biawak itu berada? Putri bungsu merasa harus membuka rahasia besar itu. Keesokan malamnya ia berpura-pura tidur. Dalam keadaan terjaga itu ia merasakan kehadiran seorang lelaki yang berbaring di sampingnya. Dengan gerakan cepat, putri bungsu langsung memegang tangan si pemuda dan berujar keras, "Siapakah engkau? Mengakulah, sebelum aku berteriak memanggil prajurit penjaga." "Janganlah engkau berteriak-teriak seperti itu, istriku," jawab si pemuda. "Apa? Aku ini istrimu. Jangan engkau sembarangan berbicara. Suamiku adalah seekor biawak." Si pemuda berwajah tampan itu pun membuka siapa jati dirinya. Ia adalah seorang lelaki yang dikutuk dewa hingga menjadi seekor biawak karena kesalahannya. Katanya kemudian, "Lihatlah sendiri kulit biawak yang kuletakkan di sudut kamar itu." Putri bungsu langsung mengambil kulit biawak itu dan membakarnya. Sejak saat itu si pemuda berwajah amat tampan itu tidak lagi bisa mengubah diri menjadi biawak. Kutukan dewa padanya musnah seiring musnahnya kulit biawak itu dibakar oleh orang yang bersedia dan ikhlas menikah dengannya. Putri bungsu akhirnya hidup berbahagia bersama suaminya yang sangat tampan dan sangat sakti itu. Keenam kakak putri bungsu merasa menyesal telah menolak menikah dengan biawak yang ternyata seorang pangeran berwajah sangat tampan itu.